I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin light novel Sueto Tsurugi no Historia. Seperti yang kalian ketahui, di light novel, gambar dan ilustrasi itu bisa dibilang sangat minim karena pada dasarnya ini merupakan karya tulis dari sang penerbit. Pada dasarnya, biasanya light novel merupakan kisah yang akan diangkat menjadi komik dan anime. Tapi terkadang light novel juga menceritakan tentang alur lain di luar alur cerita animenya, seperti yang ada di dalam anime yang satu ini. Jadi Mimin anggap kalian semua udah paham. Dan juga, meskipun biasa-biasa aja, untuk pengeditannya itu butuh waktu yang lebih lama daripada komiknya. Jadi biar Mimin tambah semangat lagi, seperti biasa jangan lupa berinteraksi dalam video ini. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Shin pun kemudian berpindah menampilkan Akademi Sihir Garden. Diketahui, ini adalah sekolah yang memiliki pendidikan selama 6 tahun. Para siswa yang diketahui sudah berumur 11 tahun bisa menerima pendidikan sihir tingkat tinggi hingga usia mereka mencapai 16 tahun. Namun jika mereka tidak memenuhi syarat untuk kenaikan kelas setiap tahunnya, mereka akan dikeluarkan tanpa ampun sedikit pun. Ketika mereka mengadakan ujian dan berhasil lolos dalam ujian itu, maka tiap-tiap siswa akan mendapatkan 1 kredit poin. Ini juga termasuk ujian lain seperti praktik dan keterampilan sihir. Dan ketika siswa dari Akademi Garden selama 6 tahun berhasil mengumpulkan 12.000 kredit poin, maka dirinya dianggap lulus sebagai sang jenius. Dan jika kredit poinnya mencapai 7.200, maka siswa itu diizinkan untuk melanjutkan naik ke menara. Namun pada dasarnya, untuk bisa lulus dari akademi ini, dibutuhkan sebanyak 6.000 kredit poin. Tentang siswa-siswa yang diizinkan menaiki menara, diketahui setiap tahunnya dari ratusan siswa yang ada, kurang dari 30 orang yang selalu melanjutkan ke menara. Itu adalah ujian yang sangat sulit dan benar-benar tidak bisa dilalui oleh mage-mage biasa-biasa aja. Karena untuk mencapai puncak dari magia Vander, seseorang harus diketahui sangat berbakat. Setelah kejadian itu, Will pun diketahui terus menerima ajaran dari para guru-guru yang ada di Akademi Garden. Sejujurnya, Will tidak bisa mengikuti semuanya dengan sangat baik, khususnya di pelajaran dari Edward Sensei. Edward Sensei terlihat sangat menyeramkan ketika dirinya mengajar. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, ketika pelajaran sejarah sumber sihir, terlihatlah Will yang saat itu didorong oleh Sion yang mengatakan, "Hei, ini tempat kami, kau harus minggir dari tempat ini." Elfie yang melihat kejadian itu pun tentu saja merasa kesal dengan Sion. Namun di momen ini, semuanya masih berjalan baik-baik aja. Karena dengan adanya Elfie di samping Will, tidak ada yang berani mengganggu Will saat ini, termasuk Julius dan juga Sion. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita pun diperlihatkan Julius yang saat ini masih berusaha mendekati Elfaria. Bahkan beberapa kali sempat mengajaknya menjadi partner, tapi Elfie saat itu terus menolak ajakan dari Julius. Shin pun kemudian berpindah tepat ke bulan ketiga, di mana Elfie dan Will mulai memasuki akademi. Kita kemudian diperlihatkan Will dan Elfie yang saat ini sedang berjalan keluar dari Akademi Sihir, menyusuri jalan yang ada di kota utama. Jadi diketahui, Akademi Sihir Garden berdiri di pusat kota terbesar yang ada di dunia, yang merupakan ibu kota sihir Urbus Garden. Bahkan di pintu masuknya aja terdapat banyak fasilitas yang dibangun oleh sihir-sihir tingkat tinggi untuk mencegah kerusakan dari menara. Dengan kata lain, tujuan dibuat peraturan seketat ini untuk mencegah monster-monster memasuki kawasan yang tidak boleh dimasuki. Itu adalah gerbang menuju ke menara. Elfie dan juga William melihat semua kejadian itu pun hanya bisa menyaksikan semua itu. Dan terlihatlah bangunan-bangunan besar yang menjulang dari Akademi Selatan.
Di tempat itu juga terdapat sebuah dungeon bawah tanah. Will yang melihat dungeon bawah tanah itu pun merasa agak takut karena dirinya menyadari itu pasti merupakan tempat yang sangat menyeramkan. Meskipun mereka sudah belajar banyak tentang sihir, Will masih merasa agak takut. Tetapi Elvis saat itu masih mencoba menenangkan Will dan mengatakan mereka pasti bisa mengalahkan monster-monster yang ada di dalam sana. Beberapa saat setelah kejadian itu, kelompok-kelompok elit pun mulai memasuki tempat itu satu persatu. Dan satu-satunya yang terlihat tenang hanyalah sosok Julius. Namun seseorang pun saat itu memanggil Will dari belakang dengan mengatakan, "Bisakah kau minggir dari tempat ini?" William mendengar suara itu pun benar-benar terkejut. Dan dirinya pun saat itu langsung menoleh ke belakang. Terlihatlah sesosok orang dengan mata yang saat itu terlihat sangat dingin. Will yang melihat wanita itu pun benar-benar sangat terkejut karena jika diperhatikannya dengan baik-baik, orang itu memancarkan aura putus asa yang sangat mendalam seperti sudah kehilangan harapan untuk hidup. Dan dari kejadian ini, Will juga sempat menghirup aroma bunga yang sangat aneh yang muncul dari tubuh gadis itu. Namun, Will saat itu langsung menyingkir dan memberikan gadis itu jalan untuk melewatinya. Melihat Will yang saat itu menatap gadis lain, Elvi yang cemburu pun langsung memarahinya dengan berkata, "Hey Will, jangan menatap gadis lain selain aku." Will yang mendengar ucapan itu pun benar-benar sangat terkejut. Tiba-tiba terdengarlah suara dari orang-orang yang ada di tempat itu yang saat itu berkata kepada Will, "Hei rakyat jelata, jangan kurang ajar kepada Colette." Mendengar ucapan seperti itu, mereka berdua pun saat itu sangat terkejut. Dan dari kejadian ini, gadis yang terlihat putus asa tadi tidak lain adalah Colette. Diketahui, Colette adalah bagian dari keluarga Lawyer yang terkenal dengan sihir tanah. Bahkan pernah melahirkan salah satu Magia Vander. Dan karena alasan ini juga, Colette benar-benar sangat dihormati di tempat ini. Sion yang mendengar ucapan itu pun juga menjelaskan kepada Will siapa Colette itu sebenarnya. Namun karena dirinya terlihat terlalu antusias, Elvi pun saat itu bertanya kepada Sion, "Apakah kau menyukainya?" Sion yang mendengar ucapan itu pun langsung terkejut dan berkata, "Bagaimana kau? Jangan membuat kesimpulan sembarangan seperti itu. Ini bukan urusanmu. Lagi pula, aku tidak ada urusan dengan Colette. Kenapa kau bisa menyimpulkannya seperti itu?" Namun tiba-tiba Elvi malah berkata, "Lupakan saja, kejarlah cintamu itu." Sion yang mendengar Elvi itu pun merasa sangat malu dan langsung meninggalkan mereka. Beberapa saat setelah kejadian itu, Wagner Sensei pun langsung datang ke tempat itu dan menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sana. Dirinya pun kembali menceritakan tentang dungeon dan apa yang harus mereka lakukan di dalam dungeon. Dan murid-murid yang mendengar itu pun berusaha mengikuti apa yang dikatakan oleh Wagner Sensei. Dan dari penjelasan ini, mulai diketahui bahwa sumber daya di dalam dungeon bisa digunakan di seluruh dunia dan membuat kehidupan seseorang menjadi lebih makmur lagi. Karena beberapa di antaranya termasuk permata serta logam-logam langka yang ada di sana bisa dijual sebagai harta karun yang sangat berharga. Bahkan, dungeon merupakan tempat pelatihan yang sangat sempurna bagi para mage melawan monster-monster yang sangat menakutkan, mengasah sihir, dan berusaha menjadi Magia Vander yang baru. Untuk menghasilkan sebanyak mungkin calon Magia Vander, maka dibutuhkan latihan yang sangat keras. Salah satunya adalah dengan menaklukkan dungeon. Beberapa saat setelah mereka berada di dalam dungeon, Will pun sangat terkejut melihat tempat yang saat itu sangat gelap. Tetapi Elvis saat itu berkata kepada Will untuk tidak melepaskan tangannya dan jangan pernah takut, yang membuat Will pun menjadi lebih semangat daripada sebelumnya. Di dalam tempat itu, Sion dan kedua rekan-rekannya pun juga sempat meledek Will. Tapi Will saat itu tidak membalas apapun karena memang seperti biasanya, Will tidak punya tenaga untuk berbuat jahat pada orang lain. Dari kejadian ini kita pun mulai mengetahui, selain Will tidak bisa menggunakan sihir, Will ternyata juga tidak memiliki kemampuan mata kegelapan yang bisa membuatnya melihat di kegelapan. Dengan kata lain, para mage-mage lain yang ada di tempat itu bisa melihat dengan jelas meskipun tempat itu sangat gelap. Dan alasan kenapa Will merasa takut karena penglihatannya saat ini terlihat samar-samar dan dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya udah terjadi tepat di dalam dungeon.
Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun pada akhirnya sampai di lantai pertama dungeon yang bernama Kebun Kegelapan Abadi. Saat itu, Wagner Sensei pun langsung menjelaskan kepada orang-orang yang ada di tempat itu dengan mengatakan, ini adalah lantai pertama dungeon. Sebagai kebun kegelapan abadi, wilayah kegelapan yang membentang dari lantai pertama hingga kedua akan menjadi tempat yang bisa mengelabui penglihatan kalian. Jadi kalian harus tetap berhati-hati meskipun berada di tempat ini. Dan jika kalian terus berjalan keluar sana, tepat ke arah ruang terbuka itu, kalian akan menghadapi monster-monster di tempat itu. Aku mau kalian semua berkonsentrasi tentang teknik sihir kalian masing-masing, karena aku rasa kalian sekarang sudah cukup siap melawan monster-monster yang ada di lantai 1. Mendengar ucapan dari Wagner Sensei, murid-murid yang ada di tempat itu pun menjadi lebih bersemangat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari seorang murid yang saat itu terkejut karena melihat monster yang saat itu sudah di sampingnya. Dia pun langsung berteriak kepada Wagner Sensei. Wagner Sensei pun saat itu mencoba untuk membantunya. Namun tiba-tiba Elfi pun saat itu ikut campur dan melepaskan sihir es biru miliknya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, monster itu pun berhasil dimusnahkan. William melihat kejadian itu pun pada akhirnya bisa melihat dengan jelas dan berkata kepada Elfi, itu tembakan yang sangat bagus Elfi, kau bisa mengalahkannya dengan satu serangan. Elvia mendengar itu pun tersenyum kepada Will dan mengatakan, semua ini berkat dirimu. Tentu saja hal ini membuat Will pun merasa semakin kebingungan, tetapi Elfi menjelaskan karena dari tadi Will menggenggam tangannya, kekuatan dari Elfi pun semakin lama semakin meningkat. Mendengar ucapan seperti itu, Will pun hanya tersenyum ke arah Elfi. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Wagner Sensei pun mendekat ke arah Elfi dan memuji kemampuan dari Elfi. Dan di antara semua murid, karena Elfi adalah orang pertama yang mengalahkan monster yang bernama Lester Gazer ini, Elfi pun mendapat 1 kredit poin pertama. Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!